Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Selasa tanggal 29 Juli 2025, tertulis di dalam kitab Zakaria pasal 7 ayat 10. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Jala unang rupahamu halak nababalu dohot nasokot somarama somarina, nang halak naburo dohot naparir. Jala unang manang ise mamikiri naroa dopak donganna di bagasan rohana. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita di zaman ini benar-benar menuntut orang-orang percaya untuk menyatakan imannya lewat solidaritas kepada sesama. Karena kita sendiri dapat melihat secara langsung dunia sosial kita yang diwarnai banyaknya orang-orang yang benar-benar membutuhkan perhatian dan kepedulian. Belajar dari kehidupan umat Israel pada zaman Zakaria yang seringkali gagal dalam menjalankan perintah sebagaimana yang dituliskan dalam nas ini, mari kita membaharui kehidupan beragama kita supaya semakin dapat memuliakan Tuhan lewat perbuatan kepedulian kita kepada sesama. Pada zaman Zakaria ini umat Israel sibuk dengan ritual keagamaan, sibuk dengan puasa-puasanya dan persembahan-persembahan, tetapi hati mereka jauh dari yang Tuhan kehendaki, yaitu mengasihi sesama, menindas orang-orang lemah, yaitu janda dan anak yatim yang tidak berdaya, justru marak terjadi di tengah-tengah semarak ibadah-ibadah mereka, yang membuat Tuhan tidak terkesan dan tidak tertarik dengan ibadah mereka yang tidak dibarengi dengan tindakan nyata kepedulian. Sahabatku semua, jika dalam konteks Zakaria ini orang-orang lemah diwakili oleh dua status sosial, yaitu janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin. Di zaman kita saat ini, kehadiran orang-orang lemah justru lebih banyak lagi, yaitu siapa saja yang lemah, yang rentan dan tidak berdaya. Mereka bisa jadi ada di sekitar kita, tetangga kita yang sedang kesulitan finansial, teman sekerja yang diasingkan, atau bahkan orang yang menderita karena ketidakadilan, kehilangan haknya dan tidak berdaya memperjuangkannya. Terkadang kita mungkin menempatkan mereka bukan sebagai sosok yang perlu dibantu dan diringankan bebannya. Bahkan tidak sedikit orang yang cenderung menjadi penindas, bukan hanya dengan tindakan fisik, tetapi juga dengan perkataan-perkataan yang merendahkan, sikap acuh tak acuh dan tidak peduli dengan mereka. Firman Tuhan mengingatkan kita. Nas kita berkata, jangan merancang kejahatan seorang terhadap yang lain dalam hatimu. Ini berarti bahkan pikiran dan niat kita harus bersih dari kebencian, dari iri hati atau keinginan untuk menyakiti hati orang lain. Tuhan melihat hati dan Dia ingin hati kita dipenuhi oleh kasih, bukan tipu muslihat dan tipu daya. Maka di tengah-tengah semaraknya ibadah-ibadah kita dan doa-doa kita di rumah dan di gereja, mari tunjukkan secara konkret belas kasih dan kepedulian kepada sesama, sebab itulah ibadah yang sejati yang berkenan kepada Tuhan Allah. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.